Oke bos, kali ini saya berjumpa lagi tentunya dengan saya di Skok Malang Jawa Timur. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut info ya, ini bos, ini dari salah satu pelanggan saya, bukan pelanggan, ya pelanggan sih sebenarnya, cuma juga lama juga nggak perbaiki shock breaker kepada saya. Ini shock ini sudah diperbaiki bos, ini shock variasi, tapi ini baru 1 minggu udah bocor lagi. Nah, dan untuk cara perbaikannya ini, maaf, ini menurut saya pribadi ini nggak rapi sama sekali. Saya misalkan pakai kelingan tangan, itu saya ini masih bisa lebih rapi lagi. Ini. Dan satu hal lagi, ini pipa oli, ini dipotong. Nggak tahu ini cara perbaikannya itu gimana. 1 minggu kok sudah bocor lagi. Oke. Apakah saya ini bisa memperbaikinya, dan otomatis kalau saya sendiri itu tetap garansi 3 bulan. Oke, ikutin terus videonya. Oke bos, ini sekarang kita lanjut bos, dan ini sudah saya buka telinganya. Ini saya nggak saya videokan mungkin biar nggak terlalu lama, karena mungkin mas bos juga sudah tahu bagaimana cara kita buka telinganya ini. Nah, ini yang dipotong tadi, ini yang saya buka, belum dibuka ini karena dibuka satu. Ini perbedaannya sudah jauh. Ini pasti akan ada perbedaan. Jadi kenapa ini dipotong? Itu buat ngambil ring. Cara perbaikannya kita memang beda. Kita tambah potong pipa. Terus satu hal lagi, ini sebenarnya kita sendiri sebagai mekanik shock breaker itu harus bilang kepada pemilik atau customer kita. Karena apa? Nih, shock breakernya itu baret, dua-duanya. Kalau kita nggak bicara, nggak kita omongin ke customer, itu otomatis beliau akan apa ya, boleh dibilang agak gelo lah lek John, benak oleh seminggu kok bocor mana. Sebenarnya efeknya ini, jadi kita harus bicarakan dulu sama pemilik motor atau pemilik shock breaker. Terus satu hal lagi, kenapa saya selalu menganjurkan ketika kita posisi pasang kelep ataupun ini piston kelep shock breaker depan ini kalau bisa ini jangan sampai oblak. Ini oblak tadi, itu saya selalu menganjurkan ketika kita umur 10 ini kita kerasin, ini jangan sampai oblak untuk kelep shocknya. Udah gitu aja. Sekarang ini mau kita ganti semuanya ini, jadi ini mau saya lepas dulu klepnya. Wah, ini agak berisik sedikit bos, karena di sebelah saya itu ada yang lagi cek sound. Oke bos, dan ini untuk kelep atau pistonnya ini sudah saya pasang dua-duanya. Ini as baru karena kita ganti as yang baru. Nah ini, dan untuk kelep atau pistonnya dia nggak oblak dan nggak keras sama sekali. Jadi ini aman. Gitu. Kalau ini oblak ke shock breaker, ketika motornya itu dibuat berkendara, dia akan bunyi dak kayak shock mati. Padahal dia kan nggak mati. Itu karena apa? Kelepnya ini oblak. Jadi saya di setiap video saya upload video, ketika pasang kelep shock apapun itu, shock breaker apapun itu, terutama shock belakang, itu ini jangan sampai oblak. Kalau oblak ya gitu tadi efeknya kayak shock mati. Oke, sekarang ini kita pasang. Terus ini pir ribbon atau pir kelep, ini bantalan shocknya. Kalau oli ini sudah saya isi. Wis, pasti wis. Ini penting saya tutupin ini. Saya tutup kain biar nggak ke muka. Ini rai ya, tadi ini malah raup kuling. Ini terlalu banyak. Jadi oli nggak usah ditaker bos. Ini. Tapi ketika asnya ini masuk ke dalam seperti ini, itu oli nggak ada di atas bantalan shocknya. Jadi oli pas ada di bawah, atau boleh ada di bantalan shocknya, di atas bantalan shocknya sedikit saja. Nah, selesai. Sekarang ini kita pasang seal shocknya ini. Dan ini Mas Bos ntar bisa membedakan
dari kelingan itu ntar sudah kelihatan. Bukannya saya mau unggul-unggulan ya perbaiki shockbreaker itu, enggak, cuma minimal bisa rapi lah untuk kelingan, biar nggak kelihatan terlalu mencolok tuh. Ini untuk ring. Oke, ini selesai, kita tinggal roll. Ini kita roll kelingannya ini bos. Ini kita roll, ini efeknya tuh enak ke shockbreaker. Pipa oli bisa semakin merekat ke bagian lingkaran pinggir seal. Nah ini ntar tinggal geduk. Kalau dulu ya saya pakai kelingan tangan, tapi itu masih bisa rapi, lebih rapi lagi kayak tadi yang pertama saya video awal tadi sudah saya beritahu. Itu kelingannya itu kelingan tangan, tapi kurang, menurut saya pribadi itu kurang rapi. Daripada ke muka. Kalau untuk alamat bengkel saya itu ada di Desa Sidorejo, di Sekop, Desa Sidorejo, RT 20 RW 08, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Untuk info bisa langsung dikontak di nomor 0821 3173 5257, atau langsung aja ulas di Google Maps saya, yaitu Edi Skop. Pasti akan muncul alamat bengkel saya dan video-video saya, entah itu di YT, entah itu di Facebook, pasti akan muncul, dan entah itu di TikTok, karena saya sekarang juga mempunyai TikTok juga bos. Kita realkan saja ini. Oke. Selesai. Sekarang kita tinggal geduk ini bos. Nih. Ya. Nah, saya selesaikan semuanya karena aku kayak ini, kuy. wah boten dong. Aku tuh sampai ini tuh, minggu.
Ini selesai ini bos. Nah, untuk hasilnya ini tuh. Dari sini itu bisa kelihatan kerapiannya, nggak kayak tadi mencong-mencong. Terus nih ketika as ditarik seperti ini itu langsung oli langsung terasa, jadi nggak ada kesendat kayak kosong baru oli. Kalau ditarik seperti ini kosong terus oli itu biasanya klep shocknya itu kocak atau oblak. Kalau ini enggak nih. Ini untuk yang sebelah ya. Oke, ini sudah selesai bos. Itulah acaranya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat mas bos semua, terutama untuk perbaikan shock breaker belakang. Oke, dan semoga ini bisa awet atau tahan lama. Kalau udah seperti ini saya tetap garansi 3 bulan. Oke, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam dari saya Edi Sukop, Malang, Jawa Timur.